Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar seperti biasa, namun kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga berikan kami kepintaran agar kami dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh guru kepada kami. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dan juga berkati bangsa kami agar kami dapat sekolah lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hari ini judul materi kita adalah menentukan banyak simetri, lipat, dan putar pada bangun datar dengan tema 7, subtema 2 matematika. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah simetri lipat. Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, syarat bangun datar memiliki simetri lipat. A. Memiliki sumbu simetri atau garis lipat. B. Dilipat menjadi dua bagian sama besar. Dan yang ketiga adalah bagian yang pertama dapat menutupi bagian kedua dengan tepat dan rapi. Coba perhatikan gambar yang telah Ibu sediakan. Di sini ada bangun datar persegi panjang. Di dalam bangun datar ini terdapat titik-titik. Yang pertama berdiri tegak atau vertikal. Yang kedua adalah garis horizontal atau mendatar. Garis titik-titik inilah yang disebut dengan sumbu simetri lipat. Jika bangun datar ini dilipat mengikuti garis titik-titik yang terdapat dalam bangun datar ini akan sama besar. Itulah yang disebut dengan sumbu simetri lipat. Berikut contoh simetri lipat pada bangun datar. Gambar yang pertama adalah belah ketupat persegi panjang, kemudian layang-layang. Coba perhatikan layang-layang berikut. Ibu membuat garis vertikal, yaitu berdiri tegak. Jumlah simetri lipat yang terdapat dalam layang-layang ini adalah 1. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Dari contoh-contoh yang telah Ibu sediakan pada bangun datar yang terdapat dalam gambar ini, jika dilipat setiap gambarnya mengikuti garis bagian dalam atau bagian yang terdapat dalam bangun datar, itu akan menjadi sama besar. Kemudian Ibu menyediakan bangun datar yang tidak termasuk ke dalam simetri lipat. Yang pertama adalah segitiga siku-siku dan yang kedua adalah jajar genjang. Mengapa kedua bangun datar ini tidak termasuk ke dalam sumbu simetri lipat? Karena tidak memiliki syarat bangun datar simetri lipat. Selanjutnya, simetri putar. Simetri putar adalah sebuah bangun datar yang jika diputarkan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Syaratnya adalah memiliki sebuah titik pusat dan yang kedua disebut memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Disebut tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali saja dalam putaran penuh. Agar lebih memahami, Ibu menyediakan beberapa contoh simetri putar. Yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga karena akan membentuk pola yang sama jika diputar.
Yang kedua adalah persegi 4. Persegi 4 memiliki 4 simetri putar karena akan membentuk pola yang sama jika diputar sebanyak 4 kali. Dan gambar yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri putar karena dapat membentuk pola yang sama saat diputar sebanyak 3 kali. Gambar selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga ini tidak termasuk ke dalam simetri putar karena hanya membentuk pola yang sama jika diputar satu putaran penuh. Kemudian segitiga ini juga tidak memiliki syarat simetri putar. Kemudian latihan matematika yang pertama, Bu Pena halaman 31, nomor 1 bagian A sampai D. Yang kedua, Bu Pena halaman 46, nomor 1 bagian A sampai dengan D. Dikerjakan langsung di buku Bu Pena 3D menggunakan pensil. Dan yang ketiga adalah keterampilan kinerja praktik. Gambarlah di buku latihan matematika, yaitu A. 2 bangun datar yang memiliki simetri lipat. Nanti kalian hitung berapa simetri lipatnya. Sudah tahu kan? Dan B. 2 bangun datar yang memiliki simetri putar. C. 2 bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Setelah kalian kerjakan, silahkan kirim ke Google Classroom masing-masing. Kemudian, jangan lupa ketika keluar rumah memakai masker, menjaga jarak, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Terima kasih dan shalom.